dibimbing, dibina, itu dapat melakukan hal sesuai dengan harapan dan catatannya harus baik dan benar. Jadi hal yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengarahkan guru dan pegawai untuk mengelola berbagai kegiatan secara benar. Ya, jadi secara benar, baik dan benar, bukan baik tapi tidak benar, bukan benar tapi tidak baik. Bagaimana caranya menggabungkan antara dua hal yang sangat penting ini, baik dan benar. Istilah baik dan benar ini pertama kali itu dimunculkan di dalam konsep bahasa. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bukan baik tapi tidak benar, bukan benar tapi tidak baik, dua-duanya. Contoh, orang Bugis kalau berbicara dengan orang yang dihormati biasanya menyatakan menggunakan kata ki. Mari ki, kita punya ini. Itu kan hal yang biasa berdasarkan budaya kita. Itu baik menurut orang Bugis, tapi tidak benar menurut konsep bahasa. Mana istri kita, Pak? Mana istri kita, Pak? Disapa itu bukan orang Bugis. Kalau orang Bugis atau orang Makassar yang disapa kan tidak ada masalah. Tapi yang disapa ini orang dari Jakarta. Mana istri kita, Pak? Diam. Senyum. Mana istri kita, Pak? Begitu terus ya, dia kata dia dengar dari orang lain, padahal dia tidak mengerti budaya. Padahal menurut orang Bugis itu baik. Ketika ada satu orang yang menyapanya, mana istri kita, Pak? Menurut saya tidak pernah menikah dengan bapak, bersama dengan bapak dengan satu orang istri. Di sini kan dilarang poliandri, satu perempuan dua laki-laki, padahal yang dimaksudkan itu lain. Makanya konsep yang begitu itu baik tapi tidak benar. Nah, bagaimana caranya melakukan pembinaan kepada guru di dalam mengelola tugas pokok dan fungsinya itu secara baik dan benar. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kita melihat di dalam hal pembinaan kepada guru, dalam hal misalnya membuat RPP, tetapi untuk kurikulum kurikulum Merdeka tidak lagi digunakan istilah RPP. Jadi tidak ada lagi itu kata RPP, tapi yang digunakan adalah istilah modul ajar. Jadi kalau modul ajar itu maksudnya RPP yang lengkap, tapi tidak digunakan istilah RPP, hanya dikatakan membuat modul ajar. Jadi ada dua yang dibuat oleh guru. Nah, tugas kepala sekolah mengelola bagaimana caranya supaya guru bisa melakukan pekerjaannya itu, tentu dengan baik dan benar. Jangan sampai baik tapi tidak benar, jangan sampai benar tapi tidak baik, orang tidak bisa menerima. Nah, di sini karakter lagi diperlukan. Jadi tetap ada hubungannya dengan pelajaran atau materi kemarin. Jadi antara materi yang satu dengan materi yang lain itu saling terkait, dan materi kemarin itu mewarnai untuk semua aktivitas. Karena kadang kalau di dalam melakukan pembinaan kepada guru, mengarahkan guru untuk misalnya membuat perencanaan berbasis data, tapi cara menyampaikannya tidak baik, meskipun benar disampaikan, saya pikir nanti akan diperlakukan tidak bagus oleh orang yang di bawah binaan Bapak dan Ibu. Coba bayangkan kalau misalnya di dalam mengarahkan guru, pegawai atau kepala tata usaha di sekolah, kepala perpustakaan sekolah tidak bina, lalu tidak bagus cara kita melakukan pembinaannya, karena kan dua ini baik dan benar. Kalau nanti kita pensiun tidak akan diingat. Jadi kalau kita lewat di depan itu pura-pura cari jalan lain. Dia mencari jalan lain. Kenapa? Karena pada waktu dia berpuasa dulu saya sering diperlakukan tidak bagus. Jadi materi ini ada hubungannya dengan materi yang pertama itu karakter. Jadi penumbuhan karakter di dalam melakukan aktivitas sebagai kepala sekolah.
Karena kadang juga masih ada yang menyatakan begini, Bapak dan Ibu, ini kepala sekolah, saya kepala sekolah. Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah di sini, saya tidak butuhkan orang pintar. Yang saya butuhkan orang yang mau diajak kerjasama. Sepintar apapun Anda saya tidak dibutuhkan. Kalau tidak bisa diajak kerjasama, itu sebenarnya pelecehan terhadap orang pintar. Itu banyak sekali musuh Pak kalau itu ucapan. Nah kadang karena kita mendengar dari pendahulu kita begitu, kita lagi ucapkan, padahal itu tidak baik. Saya tidak butuh orang pintar, yang saya butuhkan orang yang mau diajak kerjasama. Itu pelecehan terhadap orang pintar Pak. Nah ini bahayanya nanti kalau banyak di antara guru merasa bahwa itu pelecehan. Semestinya diubah, dibalik. Saya kepala sekolah sangat membutuhkan orang yang pintar, cerdas, dan mau diajak kerjasama. Sepintar apapun Anda, kalau tidak bisa diajak kerjasama, tidak bisa saya berdayakan. Tetapi kalau Anda hebat, Anda pintar, tunjukkan kehebatan Anda. Dan kehebatan Anda itu dapat terlihat bila mana bisa diajak kerjasama. Jadi saya melaksanakan tugas dengan baik, juga melaksanakan tugas itu yang terbaik dibanding dengan cara yang pertama tadi yang saya katakan. Jadi pelecehan terhadap orang yang pintar. Kira-kira kalau ibu bapak mendengarkan misalnya begini, saya tidak butuh kepala sekolah yang pintar. Yang saya butuhkan yang mau diajak kerjasama, pasti tersinggung ya Pak. Yang pintar itu tersinggung. Tapi kalau tidak pintar, dia tersinggung. Nah itu penumbuhan sebenarnya karakter. Jadi hal yang biasa dilakukan, tetapi kadang karena kita tidak mengerti itu isinya, itu konsep, kita hanya mendengar, kita hanya meniru dari pendahulu kita, lalu kita lanjutkan. Hal yang seperti itu hendaknya kita hindari. Itulah sebabnya sehingga setiap saat pengetahuan itu perlu diperbaharui, mengupdate pengetahuan, sehingga untuk kedepannya ibu bapak bisa menjadi kepala sekolah yang handal. Karena kepala sekolah saat ini itu dinilai sudah bagus sekali. Kenapa sudah bagus? Karena untuk diangkat menjadi kepala sekolah prosedurnya itu banyak yang dilalui. Kalau yang dulu ada penguatan kepala sekolah, kalau tidak bisa lulus dalam penguatan, mohon maaf, tidak bisa lanjut menjadi kepala sekolah. Kemudian ada lagi seleksi substansi calon kepala sekolah. Setelah lulus seleksi substansi mengikuti diklat. Setelah diklat kalau dinyatakan lulus diberi NUKS dulu namanya, berubah lagi menjadi NRKS. Jadi perubahan NUKS menjadi NRKS kalau kita tidak mengikuti perkembangan nanti keliru. Tidak ada lagi NUKS, yang ada NRKS, nomor registrasi kepala sekolah. Kalau dulu nomor unik kepala sekolah, nomor unik itu hanya satu. Nomor unik itu ada pada NUPTK. Karena kepala sekolah itu memiliki nomor unik, maka nomor berikutnya tidak ada lagi nomor unik, namanya unik itu satu. Tidak ada yang lain. Kalau dua berarti tidak unik. Jadi nomor unik itu satu saja untuk kaitannya dengan kependidikan. Jadi yang unik itu hanya satu. Sehingga yang betul itu nomor registrasi. Nah, perkembangan selanjutnya lagi ini ada hubungannya semua dengan kegiatan yang akan dilakukan. Perkembangan selanjutnya lagi tidak ada lagi rekrutmen kepala sekolah melalui diklat dengan seleksi substansi, tetapi semuanya masuk ke program guru penggerak. Jadi guru penggerak itu cikal bakal pemimpin. Makanya Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah harus berupaya bekerja sama dengan calon pemimpin yang di bawahnya itu guru penggerak. Artinya begini, kalau ada idenya bagaimana ide itu tersampaikan sehingga semua bisa merasakan hal yang diperoleh dari guru penggerak. Nah ini juga perlu diperhatikan. Jadi tidak ada lagi rekrutmen menjadi kepala sekolah melalui diklat, tetapi itu melalui program guru penggerak, termasuk di dalamnya pengawas sekolah. Tetapi idealnya pengawas sekolah itu
direkrut dari kepala sekolah. Jadi yang menjadi kepala sekolah itu sebaiknya jadi dari guru penggerak. Kemudian setelah menjadi guru penggerak itu menjadi kepala sekolah, setelah menjadi kepala sekolah menjadi pengawas sekolah. Atau yang direkrut menjadi pengawas sekolah nanti kita belum lihat regulasinya. Apakah kepala sekolah yang ada sekarang ini masih bisa menjadi pengawas sekolah, karena banyak sekali pengawas yang pensiun. Jadi banyak sekali pengawas yang pensiun. Boleh jadi sebelum diberlakukan itu bahwa calon pengawas itu berasal dari guru penggerak, ya boleh jadi ada kebijakan untuk mengatur atau membuat mekanisme mengenai pengangkatan pengawas sekolah di luar dari yang sudah dibuat sebelumnya. Siapa tahu ada yang namanya darurat, kan kurikulum juga ada darurat. Siapa tahu dalam kondisi darurat, karena pengawas ini banyak sekali pensiun, di Parepare banyak pensiunnya Pak. Ya itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kaitannya dengan sekolah ini ada satu pernyataan yang dikemukakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan mendidik anakmu sesuai dengan zamanmu, karena mereka hidup berbeda dengan zamanmu. Ini disampaikan itu beberapa abad yang lalu. Ternyata sampai sekarang masih aktual. Begitu juga pemikiran Jajah Dewantoro kemarin, hari ini juga aktual. Pendidikan dulu, kini, dan ke depan. Jadi para pendahulu kita itu berpikir bukan hanya untuk sekarang, tapi memikirkan masa depan. Nah, ketika mendengar didik anakmu sesuai dengan zamannya, jangan mendidik anakmu sesuai dengan zamanmu, karena mereka hidup berbeda dengan zamanmu, itu masih belum lengkap. Masih ada pernyataan yang tidak tersampaikan. Kenapa? Karena pada saat barangkali disampaikan oleh penceramah, tidur gitu jamaahnya, terlalu mengantuk, dia tidur, tidak tersampaikan, hanya sampai di situ. Boleh juga dia keluar untuk bagian kecil, sehingga tidak utuh informasi. Boleh juga karena cerita dengan sesamanya. Karena kadang kalau kita mendengar ceramah, ikut juga berceramah di sebelah kita, cerita juga, sehingga kita tidak mendengar utuh. Nah, wujud kepala sekolah pada saat mendengar ceramah tidak boleh cerita juga, dengar lebih baik. Jangan sampai nanti ada kesalahan penerimaan konsep pada saat menyampaikannya kepada guru yang akan dihadapi. Jadi tambahannya itu, didik anakmu sesuai dengan zamannya, jangan mendidik anakmu sesuai dengan zamanmu, karena mereka hidup berbeda dengan zamanmu. Ada yang menyatakan itu hadis, tetapi yang saya sampaikan ini disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam mendidik anak ada 3 tahapan. Anak itu sebagai raja, anak sebagai tawanan, dan anak sebagai sahabat. Anak itu sebagai raja belum sampai 6 tahun. Bagaimana itu raja? Raja itu kalau marah berbahaya, membuat kebijakan yang merugikan masyarakatnya, sehingga raja tidak boleh dibuat marah. Raja itu hendaknya tidak marah, supaya membuat kebijakan yang memihak kepada rakyat. Anak diperlakukan sebagai raja, maksudnya semua keinginannya dipenuhi asalkan tidak mampu melakukannya. Misalnya anak mau membeli koke-koke, dibelikan koke-koke karena dia masih kecil. Anak mau naik odong-odong, diupayakan naik odong-odong karena dia raja. Anak mau dibelikan sepeda roda 3, dibelikan karena dia raja. Bahaya kalau raja itu marah. Raja marah membuat kebijakan merugikan. Anak marah, maka orang tua tidak bisa kerja baik-baik. Kalau mengamuk terus, makanya supaya anak tidak mengamuk terus, diperlakukan raja. Sepanjang tidak membahayakan dirinya. Kalau ada permainan dia minta membahayakan dirinya, itu tidak boleh dilakukan. Untuk menyenangkan raja, maka semua keinginannya dipenuhi, asalkan keinginan itu memang rasional, berterima di masyarakat. Setelah anak itu berusia 7 tahun sampai 18 tahun, maka anak itu bukan lagi raja, tapi tawanan. Apa tawanan menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib? Tawanan itu tidak bebas di dalam mengatur hidupnya sendiri.
perlu ada intervensi untuk hidupnya. Jadi dibuatkan ada waktu makannya, ada waktu tidurnya, ada waktu bekerjanya. Jadi tawanan itu juga bekerja, ada waktunya bekerja, ada waktunya makan. Tidak boleh sebebas-bebasnya. Anak sebagai tawanan, kebebasannya itu dibatasi. Jadi kalau sudah waktu sholat, dibangunkan untuk sholat. Sudah waktu pergi ke sekolah, ya diarahkan untuk pergi ke sekolah. Sudah waktunya untuk tidur, maka diminta tidur. Itulah tawanan. Jadi anak itu tawanan. Bahaya kalau anak itu dijadikan sebagai raja ketika dia berusia 7 sampai 18 tahun. Sebaiknya tawanan. Contoh, bapak-bapak di Parepare termasuk di Makassar itu kalau beli sepeda motor NMAX, dia beli biasanya, itu simbol status. Anaknya usianya 18 tahun pinjam itu motor, kan tidak apa-apa, dia pakai keliling, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah dipinjamkan. Tetapi suatu waktu anaknya meminjam sepeda motor langsung menabrak pohon, hancur itu motor. Ya, pokoknya hancur bersama dengan motor, tapi anaknya itu luka-luka lecet saja sedikit. Hanya bagian depannya ini motor sudah tidak bisa jalan, diseret itu mobil, diderek ke sampai di rumah. Karena bagian depan jadi diangkat ke depan, baru rolanya jalan itu dibawa ke rumah. Karena tabrakannya juga tidak terlalu jauh dari rumah, tapi kencang, tak berhancur. Nah, kalau anak itu sebagai sahabat, begitu datang tidak boleh marah. Kenapa motor hancur? Menabrak. Wah, rusak sekali di bagian depannya. Luka sedikit pak. Dibawa ke rumah saya, tak perlu pak. Kalau begitu diobati sendiri, ya diobati. Motor pak, ini dibawa ke belakang. Terus ya, simpan di belakang. Jadi tidak pakai motor lagi sekarang. Padahal hati menjerit. Karena tidak ada seorang sahabat yang ingin sahabatnya itu dilukai. Coba kita lihat, tidak ada itu. Kalaupun ada, itu di luar dari yang biasa. Kalau normal. Jadi kalau sahabatnya itu membuat kesalahan, dia tidak akan marahi. Ibu bapak sendiri buktikan, kalau ada barang yang dirusak oleh sahabatnya, kumarahi, tidak usah, kasihan dia. Itu tidak sahabatnya. Jadi kalau anak itu datang membawa sepeda motor itu dalam kondisi rusak, ini sepeda motor, dia masih sehat meskipun ada luka sedikit, bersyukurlah karena masih pulang. Jadi langsung bawa ke belakang, kan sahabat. Coba kalau dilakukan, begitu datang ambil kayu pukul, itu akan diingat seterusnya. Nanti kita mau mati, meninggal, anak kita itu jaga kita 1 minggu, langsung naik, ganti saya. Kenapa? Kalau ku ingat dulu bapak, saya tidak mau jaga dia. Hanya karena dia bapak kita, saya jaga, kok lagi yang jaga? Betul saudaranya. Kenapa? Coba lihat kakiku, sampai sekarang masih ada lukanya, itu yang masih ada bekasnya. Kalau saya ingat itu, saya tidak akan jaga di sini. Tapi ketika orang tua kita, makanya itu kita sudah mau menghadapi maut masih diingat. Itu sepeda motor dulu yang saya pakai. Ini kakiku masih ada bekasnya ini. Kalau itu ku ingat enggak? Ya tapi kan orang tua dia yang membiayai kita, saya masih. Tapi kalau saya ingat itu kejahatannya bapak terhadap saya tidak akan jaga. Makanya karena saya sudah jaga 1 minggu, di situ lagi yang jaga. Coba pernyataannya itu pak yang keluar. Andai kata kita mendengarkan secara langsung, pasti hati kita menangis. Makanya sebelum itu terjadi, maka anak 7 sampai dengan 18 tahun itu diperlakukan sebagai sahabat. Bisa dimarahi sahabat saja dia. Karena dia sahabat, tidak perlu dimarahi. Terus mengapa anak itu tinggalkan rumah? Karena tidak diperlakukan sahabat, diperlakukan tawanan. Maaf, dia sebagai tawanan itu tadi ya. Tawanan, sorry, tawanan. Dia tawanan. Tawanan itu tidak boleh bebas. Kalau yang tadi saya sampaikan itu dia sahabat yang itu. Kalau tawanan tadi itu 7 sampai 18 tahun. Kalau tawanannya begini, tidak boleh keluar. Kenapa? Kenapa tidak boleh keluar? Ini kan sudah jam 9 malam. Nanti ada bahaya di luar, tidak boleh keluar. Kalau anak itu tidak ada di rumah,
sudah jam 9 belum ada di rumah dicari karena dia tawanan. Jangan anak itu tawanan dibiarkan bebas, sudah jam 1 malam tidak pulang, tutup saja pintu. Semestinya itu diperlakukan tawanan. Artinya kalau tidak ada dicari karena dia tawanan. Kalau tadi yang saya sampaikan itu dia sahabat. Dia sahabat itu 19 sampai 23 tahun. Jadi kalau anak kita itu sebagai sahabat itu usianya 19 sampai 23 tahun. Nah, sudah punya pacar? Punya. Tidak ada. Kalau ada kasih kenal bapak, kan begitu. Ada pak yang suka, semestinya begitu. Bukan tidak boleh pacaran, tak bisa. Sahabat. Jadi 19 sampai 23. Apa yang terjadi kalau anak kita ini menumpahkan pikirannya pada hal lain? Maka rahasianya terbongkar pada orang lain. Sebaiknya rahasianya itu yang sifatnya pribadi itu disampaikan pada ibunya atau bapaknya. Kalau ibu bapak menjadikan anaknya sahabat, maka itu bisa disampaikan. Jadi dalam mendidik anak itu ada 3 tadi tahapan: anak sebagai raja, anak sebagai tawanan, dan anak sebagai sahabat. Jadi tidak menjadikan anaknya itu sebagai tawanan seterusnya, dan tidak boleh anak diperlakukan sebagai raja seterusnya. Jadi ada tahapannya. Namun di dalam implementasinya bisa saja, misalnya sekali-sekali dijadikan raja. Misalnya anaknya itu duduk capek, kita buatkan teh. Raja tawanan. Dia tawanan tapi kita perlakukan sebagai raja karena kita sudah tawan. Diperlakukan dalam konsep-konsep tertentu, bukan ketawanan terus. Kadang kita masuk sebagai dia kan tawanan, tapi tawanan ini kita perlakukan sebagai raja. Dan pada masa itu dia tawanan. Kalau begitu tawanan. Hanya dia perlakuannya sebagai raja pada waktu itu. Begitu juga dia sahabat, kadang-kadang kita memperlakukannya sebagai tawan dalam artian begini. Itu dinasehati, kita nasihati bahwa tidak boleh, meskipun dia bisa menentukan sendiri pilihannya, tapi kita menasihati. Nasihat di sini bukan berarti menjadikan dia tawanan, tetapi itu sebagai wujud perhatian orang tua terhadap anaknya. Nah, konsep yang saya sampaikan ini beberapa abad yang lalu itu disampaikan, ternyata sampai sekarang masih aktual. Mengapa banyak anak itu yang orang tuanya maafan tapi tidak ada di rumah? Kenapa? Karena dia tidak bisa bedakan itu anak sebagai raja, anak sebagai tawanan, dan anak sebagai sahabat. Tidak ada konsep itu di dalam pembelajaran yang dilakukannya di rumah. Karena pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di bangku sekolah, tetapi juga di dalam keluarga. Anak itu hanya beberapa saat di sekolah, dia lebih banyak berada di rumah. Sehingga peran orang tua juga sangat penting. Bapak dan ibu sebagai kepala sekolah jangan seperti Lilin. Kalau Lilin itu rela hancur menerangi kegelapan. Artinya begini, kepala sekolah berjuang supaya guru itu menjadi baik, supaya anaknya tidak dilihat baik-baik. Jadi kalau ada kepala sekolah tapi tidak ada di Perpare, anaknya orang berhasil, sementara anaknya sendiri gagal, tidak bisa. Maka dia itu sebagai lilin, rela hancur demi menerangi kegelapan. Yang bagus itu Philips itu terang terus. Dia meskipun orang lain Bapak dan Ibu itu berarti Bapak dan Ibu, selanjutnya media digunakan ini ada Sopai tugas 3 perencanaan program sekolah. Ada sudah saya masukkan ibu-ibu melalui Bu Endang, jadi sudah ada di penyimpanan data itu sudah ada linknya yang diberikan. Itu ada tugas 3 perencanaan program sekolah, kemudian tugas yang keempat menganalisis permasalahan manajerial data hasil profil pendidikan. Kemarin itu sudah disampaikan bahwa Bapak dan Ibu membawa profil pendidikan.